Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena sudah tiba waktunya kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari setiap kita mempersiapkan hati kita. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Kami percaya kasih-Mu tak terbatas di dalam kehidupan kami. Hingga kami boleh ada sampai hari ini ya Tuhan. Kami dalam keadaan sehat, kuat, semata-mata karena kasih dan pertolongan-Mu. Kami mengucap syukur untuk itu semua ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami tahu ya Tuhan, hari-hari ini keadaan tidak menentu. Kami memiliki ketakutan. Tapi kami percaya di dalam Tuhan kami boleh berharap. Kami memperoleh pengharapan dan kami memiliki iman. Haleluya Yesus. Saat ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau memberikan tubuh, jiwa dan roh kami ya Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Lagi angkat pujian kita, katakan tak terbatas, semusim Kau berlalu, namun Kau selalu pelihara kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara-Ku. Kasih dan setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Kita akan pujian, kita katakan semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara-Ku. kasih dan setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita angkat pujian kita sekali lagi, katakan semusim semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara-Ku. kasih dan setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih
Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, kami Mari sama-sama kita katakan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapak, kami silakan untuk Ibu Gembala menaikkan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih hari ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun di tengah-tengah pandemi yang saat ini terjadi di tengah-tengah bangsa, negara, bahkan dunia ini Tuhan. Kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita. Terima kasih untuk napas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami sampai hari ini. Sesungguhnya kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Karena anugerah Tuhan yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Engkau yang menjamah dan melawat setiap kami. Amin. Dimanapun sidang jemaat-Mu, siapapun yang mendengar akan beribadah saat ini Tuhan, Engkau kami percaya Engkau ada di sana. Sebab kami tahu Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, oleh metode apapun untuk menjamah dan melawat setiap kami. Tidak ada satupun di antara kami yang terlewati untuk dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang maha hadir adanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat dimanapun mereka berada. Mari Engkau yang menjaga, memelihara dan melindungi, menutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu. Sukacita yang limpah yang berasal daripada Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami semuanya. Pemeliharaan dan perlindungan Tuhan nyata atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada saat hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Baik song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, dan juga hamba menyampaikan firman Tuhan yang menaikkan doa, semuanya disucikan, dikuduskan oleh Tuhan, diurapi dan dipakai sebagai alat dalam tangan Tuhan. Sembunyikan kelemahan, kekurangan, tidak mampuan mereka jauh di belakang salib-Mu, biar yang nampak hanya Engkau Tuhan. Mari Engkau yang menjamah melawat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan biar ibadah kami bukan ibadah rutinitas dan kebiasaan belaka, tapi jamahan dan lawatan Tuhan nyata atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapak.
Kami tidak diizinkan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun manifestasinya. Coba-coba mencuri damai sejahtera kami, mencuri sukacita kami, tekanan, intimidasi, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan dan hancurkan. Kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus kami semuanya. Sukacita yang limpah yang berasal daripada Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, ibadah ini milik-Mu. Engkau yang ambil alih, Engkau mengerjakan melampaui doa kami, Engkau mengerjakan melampaui pengetahuan kami, Engkau mengerjakan melampaui pikiran kami. Bekerjalah Engkau dengan bebas untuk menjamar melawan setiap kami, sebab Engkau tidak dibatasi oleh apapun untuk menjamar melawan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami kembalikan pujian, hormat dan syukur, nyanyian pengagungan hanya bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terimalah salam dari tempat yang maha tinggi. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kami ada secara Tuhan kami kasih kami yang Tuhan selalu. Amin. Mari kita bersuka cita bersama. Kita angkat pujian kita. Ku diberi kuasa oleh Raja Mulia. Diberi kuasa dari Raja Mulia, mengalahkan musuh, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa, pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita sudah memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya dan kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita, tubuh, jiwa, roh kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Baik, teramat baik bagi kami Tuhan.
Kami boleh bersuka cita. Kami boleh merasakan ya Tuhan, Kau hadir di sini bersama kami. Tiba saatnya bagi kami ya Tuhan, mempersiapkan hati kami ditaburi oleh kebenaran firman. Biarlah Bapa di surga, hati kami adalah hati yang subur. Sebagai tanah hati yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah benih firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Tidak hanya memberkati kami, tapi boleh kami bagikan ya Tuhan kepada orang-orang di sekitar. Ini kami Tuhan. Jangan ada dari kami ya Tuhan yang mengeraskan hati Tuhan untuk menerima kebenaran ini. Kami bukakan hati kami ya Tuhan. Kami mau duduk diam. Haleluya Yesus. Sebab kami tahu ya Tuhan, hanya Engkau arah dan tujuan kami Tuhan. Pujilah Engkau Yesus. Mari kita angkat pujian kita. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mencari kasih sejati. Kemanakah Kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari kita angkat pujian kita katakan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagimu. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini Engkau menuntun memelihara kami sehingga kami dapat beribadah memuliakan nama-Mu, baik yang ada di ruangan ini dan juga yang berada di rumah masing-masing keluarga jemaat Tuhan yang melaksanakan ibadah secara mandiri. Bapa, pada kesempatan ini kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja dan berkarya menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti firman Tuhan. Dan saat kami mengerti firman Tuhan, kami mempercayai firman itu dan menghidupi firman itu dalam kehidupan kami. Dari awal sampai selesainya pemberitaan firman Tuhan ini, kami serahkan dalam kuasa, tuntunan, dan anugerah dari Roh Kudus menjamah setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, kami siap menerima pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Percaya dan berkat Tuhan kita sama-sama katakan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kalau dikasih Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang berada di rumah masing-masing mengikuti ibadah ini via Zoom secara online, saya mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan dari buku saya, Perspektif Alkitabiah tentang Persepuluhan, di pasal yang ke-9, yaitu Jalan Alkitabiah menuju Berkat. Tema firman Tuhan hari ini adalah Jalan Menuju Berkat bagian 1. Minggu depan saya akan sampaikan bagian yang kedua. Ini adalah sebuah paradigma Kristen tentang berkat. Nah, sebagai dasar kitab suci, mari kita membaca di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 13 dan 14 dan Galatia pasal 26 ayat yang ke-29. Di sana dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Itu tadi dasar kitab suci dari pembahasan kita tentang jalan menuju berkat. Paradigma Kristen tentang berkat. Saya mulai dengan opening statement saya. Saya telah memilih salah satu tema penting yaitu tentang berkat dan menghubungkannya dengan kehidupan Kristen yang bertanggung jawab. Nah, hari ini saya khusus berbicara tentang paradigma Kristen tentang berkat dan minggu depan saya akan berbicara tentang tanggung jawab Kristen di dalam mengelola berkat. Nah, tesis utama bagian ini adalah hendak menunjukkan bahwa berkat dalam kehidupan Kristen bergantung dari kesatuannya dengan Kristus. Nah, namun, keberadaan kehidupan yang diberkati di dalam Kristus tersebut bukan alasan untuk orang Kristen hidup dengan kemalasan, ketidaktaatan, dan ketidakan tanggung jawab. Tetapi justru keberadaan kita, orang Kristen di dalam Kristus tersebut, memacu orang-orang Kristen untuk menjalani kehidupan dengan cara yang taat pada Kristus dan bertanggung jawab. Perhatikan apa yang Paulus katakan mengenai dirinya sendiri. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada. Saya ulangi, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 1 Korintus 15 ayat 10. Di sini Rasul Paulus yang telah mengatakan bahwa ia diselamatkan hanya karena kasih karunia, hanya karena anugerah yang tidak sepatutnya ia terima. Namun, ia tidak duduk bermalas-malasan, melainkan melayani Tuhan dan bekerja dengan giat bagi Allah. Jadi kasih karunia
tidak menyebabkan orang Kristen bermalas-malasan. Justru mereka semakin giat dalam bekerja dan melayani Allah. Baik, sekarang kita mulai dari yang pertama, orang Kristen dan berkat di dalam Kristus. Alkitab sangat banyak membicarakan tentang berkat. Kata berkat adalah kata yang sangat penting khususnya dalam perjanjian lama. Kata berkat diterjemahkan dari kata Ibrani, berakah, berasal dari kata kerja, barah, yang bermakna memberkati, memberikan salam, berlutut, dan memberikan hormat. Nah, kata berkat ini digunakan lebih dari 640 kali dalam perjanjian lama. Kepada Abraham, Tuhan berfirman, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau. Pa'apa reka, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Pehye berakah. Kejadian pasal 12 ayat yang kedua. Sedangkan kata Yunani yang biasa digunakan untuk kata berkat adalah oilogio atau oilogia yang berarti perkataan yang baik. Biasanya dalam bentuk ungkapan kata-kata pujian dan syukur yang memuliakan Tuhan. Orang-orang Kristen menerima berkat-berkat khususnya karena keberadaan mereka di dalam Kristus, seperti yang saya jelaskan tadi di depan. Frase Yunani dalam Kristus adalah en Christo. Paulus mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus dalam Kristus adalah en Christo, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Efesus 1 ayat yang ketiga. Nah, kesatuan dengan Kristus inilah, union with Christ, merupakan alasan utama kita, saya dan saudara, menerima berkat. Nanti saya akan jelaskan. Nah, kesatuan dengan Kristus ini pertama kali terjadi kapan? Ini terjadi saat kita mengalami lahir baru atau regenerasi. Regenerasi ini terjadi oleh kuasa Roh Kudus. Oleh Roh Kudus sendiri. Regenerasi ini merupakan perubahan yang terjadi seketika. Paulus di dalam Efesus pasal 2 ayat yang kelima mengatakan, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Di sini kata kerja yang diterjemahkan menghidupkan adalah sine joo por sen. Memakai bentuk aorist tense yang berarti tindakan yang seketika atau sekejap. Jadi saat regenerasi atau lahir baru, kesatuan antara Kristus dengan orang percaya secara aktual terjadi. Alkitab mengatakan Allah di dalam Kristus telah memilih kita untuk menerima keselamatan dan segala berkat yang terkandung di dalamnya. Election atau pemilihan Allah atas kita di dalam Kristus ini berdasarkan kedaulatannya. Efesus 1 ayat 3 sampai 4. Rasul Paulus menegaskan bahwa Allah telah memberkati kita dengan semua berkat rohani di dalam Kristus atau en Christo. Bukan berdasarkan kelayakan kita, melainkan karena Allah telah memilih kita di dalam Kristus sebelum dunia diciptakan. Kata Yunani sebelum dunia diciptakan adalah pro kata boles kosmoi. Jadi ketika Bapa memilih Kristus, Dia juga memilih kita. Ini bisa saudara baca di 1 Petrus pasal 1 ayat 20, Efesus 1 ayat yang keempat. Nah, kemudian Alkitab juga menjelaskan bahwa karya penebusan Kristuslah yang menjadikan keselamatan dan berkat-berkat lainnya teraktualisasi bagi kita. Rasul Paulus menegaskan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia en auto berkat Abraham sampai kepada bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Galatia 3 ayat yang ke-14.
Di dalam Alkitab perlu diketahui kata Yunani yang digunakan untuk istilah keselamatan adalah soteria, yang merupakan terjemahan dari kata Ibrani yasa, di mana kata tersebut mengandung arti pembebasan dan penyelamatan dari kesukaran, penderitaan, kesakitan, dan ikatan. Juga di dalamnya terkandung makna pemeliharaan, keamanan, dan keutuhan. Namun perlu diperhatikan kata soteria dan yasa ini sendiri harus dilihat sesuai dengan konteksnya. Paulus mengatakan bahwa orang-orang percaya adalah anak-anak Allah yang karena iman di dalam Kristus. Galatia 3 ayat 26. Dan bahwa mereka adalah keturunan Abraham yang berhak. Perhatikan, yang berhak dalam Galatia 3 ayat 26 menerima janji Allah. Ayat yang 29, Galatia 3. Nah, di sini berkat dihubungkan dengan apa? Dengan kovenant atau perjanjian. Orang-orang percaya disebut juga anak-anak Abraham hanya karena mereka mengikuti jejak iman Abraham. Perhatikan Galatia 3 ayat 7 dan ayat 9. Nah, kepada orang percaya berkat perjanjian kovenant terutama dihubungkan dengan karya Kristus yang diterima melalui apa? Melalui iman. Bisa dibaca di Galatia 3 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Sekarang yang kedua, paradigma Kristen tentang berkat di dalam Kristus. Semua orang tentunya ingin diberkati. Amin. Dan saudara juga, baik yang ada di ruangan ini juga yang ada di rumah dalam ibadah mandiri kita, ingin diberkati. Diberkati dalam karir dan usaha. Memiliki keuangan yang mapan, kekayaan berlimpah, dan keluarga bahagia adalah impian setiap orang. Tidak ada masalah dengan kata berkat. Tetapi bagaimana cara meraih berkat, itulah masalahnya. Ratusan buku dan beberapa telah saya baca berisi teori sukses dan cara meraih berkat telah ditulis. Tidak sedikit dari buku tersebut menawarkan cara sukses yang instan, cepat, dan praktis. Menghalalkan segala cara yang keliru dan merugikan orang lain. Ironisnya, ada orang-orang Kristen yang tergoda dan terjebak dengan tawaran tersebut. Nah, pemahaman yang benar tentang berkat berdasarkan perspektif Alkitab akan mendorong kita untuk bergantung pada Tuhan serta berkarya dan melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang telah Ia berikan kepada kita. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-18. Nah, sebaliknya pemahaman yang keliru atau yang dangkal tentang berkat dapat menjerumuskan seseorang ke dalam jurang kehancuran. Jika demikian, apakah berkat yang sebenarnya? Dan bagaimana pandangan Alkitab mengenai berkat? Ini juga akan saya bicarakan pagi ini dan pada minggu yang berikutnya. Berkat secara ultimat berasal dari Tuhan. Karena itulah Musa di dalam Ulangan 8 ayat 17 sampai 18 mengingatkan umat Tuhan demikian. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sekali lagi, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Sementara itu di Amsal pasal 10 ayat 22 menjelaskan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahnya. Namun di sini perlu ditegaskan penulis kitab Amsal bukanlah hendak mengajarkan umat untuk bermalas-malasan. Tidak. Tetapi hendak menekankan bahwa apapun yang kita lakukan dan yang kita dapatkan, sumber berkat itu adalah Tuhan sendiri. Sementara berkat di dalam perjanjian lama dikaitkan dengan kemakmuran fisik. Namun di dalam perjanjian baru lebih menekankan pada warisan rohani yang disediakan di surga. Misalnya di Efesus 1 ayat 3. Nah, walaupun demikian, perjanjian baru juga memberikan tempat bagi kemakmuran materi. Ada orang yang anti dengan kemakmuran materi.
Kita memang menolak teologi kemakmuran karena fokusnya adalah berkat, dan kemakmuran. Tapi kita tidak boleh menampik bahwa di dalam Alkitab juga menjelaskan tentang kemakmuran materi yang disediakan Allah bagi kita. Misalnya Rasul Paulus dalam 2 Korintus 8 ayat 9 mengajarkan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Alkitab adalah buku panduan utama bagi iman dan praktek hidup Kristen. Amin. Alkitab berisi rencana dan kehendak Tuhan bagi kita. Ini tertuang dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Dan banyak lagi ayat-ayat lainnya. Alkitab ibarat peta, ya, ibarat peta yang menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita lewati. Sehingga kita sampai kepada tujuan. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 128 ayat 1, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkan. Nah, sebagai contoh, banyak orang Kristen berpikir bahwa Alkitab itu menyelamatkan. Ini tentu saja pikiran yang keliru. Sebab apa? Sebab Alkitab tidak menyelamatkan kita. Tetapi yang benar adalah bahwa petunjuk-petunjuk di dalam Alkitab, narasi-narasi di dalam Alkitab menuntun kita agar selamat dengan percaya kepada Yesus Kristus. Coba kita bandingkan dengan perkataan Yesus kepada orang Yahudi di dalam Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi di sini saya ingin mengubah paradigma kita bahwa kalau kita memiliki Alkitab belum tentu kita diselamatkan. Atau kalau kita membaca Alkitab belum tentu kita diselamatkan. Membaca Alkitab dan percaya kepada Yesus Kristus seperti yang dikatakan oleh Alkitab, itulah yang akan menyelamatkan kita. Jadi Alkitab itu sendiri tidak menyelamatkan, tetapi berisi petunjuk-petunjuk yang harus kita percayai untuk datang kepada Juru Selamat dan memberikan hidup kita kepadanya, yaitu Yesus Kristus. Nah, hal yang sama dijelaskan Rasul Paulus kepada Timotius. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Perhatikan, Timotius dikatakan oleh Paulus dari kecil sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun, perhatikan kata menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada siapa? Yesus Kristus. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15. Jadi Alkitab ini adalah panduan kita, penuntun kita untuk mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sama halnya dengan ungkapan yang diyakini oleh banyak orang bahwa kebenaran itu memerdekakan. Yohanes 8 ayat 32. Saya harus jelaskan di sini. Frase kebenaran itu memerdekakan harus dipahami dengan benar. Sebab kebenaran tidak memerdekakan siapapun jika tidak diketahui. Perhatikan. Jangan salah memahami kalimat saya. Kebenaran tidak memerdekakan siapapun jika tidak diketahui. Sekali lagi. Kebenaran yang tidak diketahui tidak memerdekakan siapapun. Karena itulah menurut ayat tersebut, mengetahui kebenaran, itulah kebenaran yang memerdekakan. Dan kebenaran yang perlu diketahui oleh setiap orang, oleh saudara-saudara adalah bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yohanes pasal 8 ayat 36, Yohanes pasal 5 ayat 1. Nah, untuk menerima anugerah kemerdekaan, eleuteria, itu harus manusia datang kepada Kristus dan percaya kepadanya. 1 Korintus 7 ayat 22. Kemudian secara sukarela menyerahkan dirinya menjadi hamba Allah, Roma pasal 6 ayat 22, dan hamba kebenaran, Roma 6 ayat 18, serta menjadi saluran berkat bagi banyak orang. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai ayat 23. Rasul Paulus menyatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Galatia 5 ayat 1.
Jadi kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan yang diperoleh di dalam Kristus dan melalui karya-karyanya. Kemerdekaan ini tidak hanya bertujuan melepaskan kita dari belenggu dan perbudakan dosa, tetapi juga agar kita melaksanakan tujuan dan maksud Allah menciptakan kita. Paulus menegaskan dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kembali kepada pembahasan orang Kristen dan berkat tadi. Apa yang saya bagikan di sini adalah petunjuk atau peta jalan. Peta inilah akan memberi petunjuk pada jalan Alkitab yang menuju berkat. Namun sangat disayangkan masih ada orang Kristen yang meragukan kebenaran tentang berkat di dalam Kristus ini. Lalu mereka menuduh orang-orang yang berbicara tentang berkat selalu berkonotasi pada teologi kemakmuran. Itu adalah paradigma yang salah. Jika Tuhan memang tidak menghendaki orang Kristen hidup dalam berkat-berkatnya, seperti yang dipikirkan atau diajarkan oleh beberapa orang tertentu, yang lebih cenderung kepada teologi penderitaan. Jadi teologi penderitaan juga yang ekstrim sama buruknya dengan teologi kemakmuran. Nah, orang-orang yang meragukan kebenaran tentang berkat biasanya berkutat pada teologi penderitaan yang bersifat ekstrim. Jika Tuhan memang tidak menghendaki orang Kristen hidup di dalam berkat-berkat, maka ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia yang menyatakan bahwa kematian Kristus di kayu salib agar kita menerima berkat-berkatnya harus dibuang. Dan tentu saja pemikiran yang demikian jelas keliru. Rasul Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat-berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Galatia 3 ayat 13 sampai 14, ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Nah, poin ini di sini ya ada 4 poin yang ingin saya jelaskan tentang paradigma Kristen tentang berkat ini. Yang pertama, Tuhan menginginkan kita hidup dalam berkat-Nya. Ini dulu yang harus kita pahami. Galatia 3 ayat 1 sampai ayat 29. Mulailah dengan langkah awal ini, ya, yaitu mengetahui bahwa Tuhan menginginkan kita hidup di dalam berkat-Nya. Berkat keselamatan dan berkat-berkat lainnya dari manfaat kematian Kristus di kayu salib. Ia benar-benar menginginkan kehidupan kita diberkati. Bisa kita bandingkan Yosua pasal 1 ayat 8, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Dua hal yang meyakinkan kita bahwa Tuhan menginginkan hidup kita di dalam berkat-Nya, di dalam Kristus, yaitu pertama, Tuhan merancang masa depan kita dan yang penuh dengan harapan. Ini tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11. Memang konteks ini untuk bangsa Yahudi, tetapi kita bisa mengimani ini juga bahwa Tuhan yang sama ya, merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan kepada kita. Kedua, Tuhan memberikan kekuatan untuk berhasil. Perhatikan saya, Tuhan tidak memberikan kita harta, tetapi kekuatan untuk memperoleh harta. Harta kekayaan melalui berbagai pekerjaan yang kita lakukan. Karena itu Alkitab mengatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Ulangan 8 ayat yang ke-18. Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus 8 ayat 9. Jadi pertama-tama langkah kita adalah Tuhan menginginkan kita hidup dalam berkat-Nya. Ini yang harus kita ketahui. Mulailah dengan langkah ini. Taruh dalam pikiran kita, Allah merancangkan sesuatu yang baik
bagi kita. Bahkan di dalam situasi-situasi yang sulit, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pandemi, tetap kita menaruh dalam pikiran kita, Tuhan merancangkan sesuatu yang baik dan Dia tidak pernah salah. Yang kedua, Tuhan memberi prinsip-prinsip untuk hidup di dalam berkat-Nya. Tuhan memberi prinsip-prinsip untuk hidup di dalam berkat-Nya. Alkitab mencatat dalam Mazmur 103 ayat 7 bahwa Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Perhatikan di dalam Mazmur 103 ayat 7 ini, di sini dikatakan bahwa Tuhan menunjukkan jalan-jalannya kepada Musa, yaitu kehendaknya, apa yang Dia inginkan. Tetapi kepada orang-orang Israel dikatakan Dia menunjukkan perbuatan-perbuatannya. Ini ada perbedaan. Kepada Musa Dia tunjukkan jalan-jalannya, kepada orang Israel Dia tunjukkan perbuatan-perbuatannya. Apa maksud ayat ini? Apa maksud kalimat-kalimat ini? Banyak orang Kristen ingin melihat mujizat-mujizat yang spektakuler. Datang kepada pendeta atau Pak Gembala, tolong doakan saya supaya usaha saya berhasil. Mereka ingin mendapatkan sesuatu secara instan. Melihat mujizat Tuhan yang spektakuler terjadi atas kehidupan mereka. Mujizat memang bisa terjadi. Hal-hal yang ajaib dan supranatural memang bisa terjadi. Tapi ini adalah hal-hal yang tidak lazim. Nah, banyak orang Kristen ingin melihat hal-hal yang spektakuler ini. Namun mereka tidak rindu mengetahui kehendak dan isi hati Tuhan. Menginginkan mujizat dan hal spektakuler tidak salah. Tapi kita harus lebih rindu mengetahui kehendak Tuhan, isi hati Tuhan, keinginan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya. Maka tadi di depan saya katakan Tuhan memberikan prinsip-prinsip untuk hidup dalam berkat. Banyak orang Kristen ingin mendapatkan berkat dan diberkati, tapi tidak mau memahami prinsip-prinsip hidup di dalam berkat. Maka ketika saya berkhotbah tentang orang Kristen dan berkat, saya tidak langsung berbicara tentang harta, mujizat untuk diberkati. Tidak. Tapi saya ingin berbicara tentang prinsip-prinsip dulu. Supaya kita mengerti kehendak dan isi hati Tuhan. Itu sebabnya walaupun bangsa Israel telah melihat perbuatan Tuhan yang begitu ajaib, spektakuler, luar biasa, dan berkat-berkatnya yang dahsyat, mereka masih saja memberontak kepadanya. Sebab mereka tidak mengenal jalan-jalan Tuhan, tidak mengenal isi hati Tuhan, tidak mengenal kehendak Tuhan. Demikian juga banyak orang Kristen hanya menginginkan berkat, 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 dan berkat. Berkat dari Tuhan. Sekali lagi, menginginkan tidak salah. Tapi masalahnya mereka tidak mau mengenal kehendak Tuhan melalui firman-Nya bagi hidup mereka. Ini yang salah. Jadi cari tahu kehendak Tuhan. Dan cari tahu apa yang Tuhan inginkan dalam firman-Nya. Pengenalan akan Tuhan dan kehendaknya ini tidak terjadi secara instan, spontan, begitu saja. Tidak. Ini merupakan suatu proses. Suatu perjalanan. Dan semuanya dimulai dengan apa? Penyerahan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Hidup di dalam kasih karunia, seperti saya jelaskan ke depan, tidak menyebabkan kita menjadi orang Kristen yang tidak taat dan bermalas-malasan, tidak tanggung jawab. Bukan. Itu bukan ajaran kasih karunia diajarkan Alkitab. Kasih karunia ini justru memampukan kita untuk mengasihi Allah, untuk hidup di dalam ketaatan, untuk hidup dengan bertanggung jawab. Jadi harus disadari bahwa kita bergantung kepada Tuhan bukan pada harta dan kekayaan kita. Lukas pasal 12-15. Banyak orang terbalik. Mereka menggantungkan dirinya pada harta bukan pada Tuhan. Ini salah. Karena itu jangan sampai kita meragukan firman Tuhan dengan mengizinkan kekhawatiran, tipu daya, kekayaan, dan keinginan-keinginan menghimpit firman itu dalam kita. Di dalam Markus pasal yang keempat ayat 18-19 serta Lukas pasal 12 ayat 5 membicarakan tentang peringatan supaya kita jangan bergantung kepada harta kita, tapi bergantung kepada Tuhan dan mengharap berkat-berkat-Nya. Yang ketiga, kita harus melibatkan Tuhan dalam segala apa yang kita kerjakan. Yakobus pasal 4 ayat 13-15, ketika kita merencanakan sesuatu, rencanakanlah dengan mengandalkan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7-8, ya, orang yang hatinya berpaut pada Tuhan adalah orang yang diberkati.
Yeremia 17 ayat 7-8 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Keberhasilan yang tidak mengikut sertakan Tuhan dengan baik merupakan suatu penghinaan terhadap Tuhan. Tuhan adalah pencipta dari semua. Tuhan adalah pemilik segala sesuatunya. Alkitab menyatakan Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang dia di dalamnya. Mazmur 24 ayat 1. Dengan demikian, keberhasilan bukan semata-mata masalah sekuler, tidak. Tetapi menyangkut masalah spiritual, masalah kerohanian yang berdampak kekal. Kekayaan tidak bisa disebut sekuler, karena pemilik segala sesuatu adalah Tuhan, termasuk kekayaan. Kita tidak bisa membicarakan kekayaan tanpa menaruh perspektif sudut pandang Tuhan lebih dahulu. Jadi ketika kita berbicara tentang kekayaan dan berkat-berkat, maka perspektif kita harus sesuai dengan perspektif Tuhan. Kita harus membicarakan pandangan Tuhan, pernyataan Alkitab terlebih dahulu. Ingatlah, keberhasilan dalam hidup yang dari Tuhan itu bernilai kekal. Tuhan memberikan berkat-berkatnya bagi kita supaya digunakan untuk apa? Untuk memenuhi tujuan-tujuannya. Jika kita bisa menunjukkan bagaimana berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita mengalir kepada orang-orang lain dan memenuhi tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita ingat percaya bahwa Tuhan punya alasan untuk memberi berkat dan keberhasilan dengan limpahnya atas kehidupan kita. Yang keempat, berkat bukanlah tujuan hidup. Perhatikan, berkat bukanlah tujuan hidup, melainkan suatu proses perjalanan hidup dalam mencapai tujuan Tuhan bagi hidup kita. Tujuan Tuhan bagi hidup kita. Tuhan menjadikan segala sesuatu termasuk manusia bagi kemuliaannya. Saya dibaca Roma 11 ayat 36, Kolose 1 ayat 16. Memenuhi tujuan hidup yang Tuhan inginkan bagi kita merupakan panggilan hidup yang tertinggi. Mother Teresa dari India, karena panggilan Tuhan rela meninggalkan kehidupannya yang nyaman dan aman di biara. Pergi melayani orang-orang miskin terpinggirkan dan yang tidak tersentuh di daerah Kalkuta. Ini merupakan contoh dari seorang yang memenuhi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan memberikan berkat bagi kita supaya digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuannya. Tuhan memberkati Mother Teresa untuk memenuhi tujuan-tujuan Allah bagi pelayanan yang dipercayakan Allah kepadanya. Berkat-berkat yang diberikan Tuhan melalui kita juga harus mengalir. Jangan stagnan berhenti pada kita, tapi mengalir kepada orang lain. Entah itu pelayanan di gereja, entah itu pelayanan tertentu yang Tuhan taruh dalam hati dan hidup kita. Atau dengan kata lain, berkat yang kita terima perlu dibagikan pada orang lain, terutama mereka yang terpinggirkan, mereka yang membutuhkan, mereka yang miskin, dan mereka yang tidak tersentuh oleh orang-orang. Kita perlu mempedulikan mereka. Akhirnya, untuk bagian ini tentang jalan menuju berkat, saya ingin menutup demikian. Bahwa berkat adalah satu tema penting yang menghubungkan kehidupan Kristen yang bertanggung jawab. Namun, ketika kita berbicara tentang berkat, maka kita harus menaruh perspektif kita sesuai dengan perspektif Tuhan. Jadi, pada awalnya kita harus melihat perspektif Tuhan, ya, dan kita mengikuti pandangan Tuhan tersebut ketika berbicara tentang berkat. Bagaimana kita mengetahui pandangan Tuhan? Dengan membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, menemukan apa yang Dia kehendaki dalam firman-Nya. Karena firman itu adalah kehendak Tuhan, isi hati Tuhan di Allah. Minggu depan saya akan berbicara tentang kehidupan Kristen yang diberkati dan bagaimana mereka menjalani kehidupan bertanggung jawab dengan berkat-berkat itu. Namun hari ini saya meletakkan prinsip-prinsip penting yang saya sebut sebagai peta jalan atau petunjuk bagi kita. Ya. Bagaimana kita memandang berkat dari perspektif Allah, dari perspektif Alkitab, dan mengubah paradigma kita yang salah selama ini tentang berkat. Demikian yang bisa saya bagikan. Doa saya kepada jemaat, khususnya di masa-masa pandemi ini, tetap kuat di dalam Tuhan, tingkatkan bukan hanya imunitas Anda, tetapi imanitas Anda semakin kuat di dalam Tuhan. Karena kita tahu di tengah-tengah pandemi ini,
Allah sedang bekerja, memproses kita, bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah tidak pernah salah. Bahkan sekalipun ketika kita berada di tengah-tengah penderitaan kesulitan, Dia tahu bagaimana merancangkan rancangan yang baik itu terhadap kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Ibu Gembala akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini yang sudah menguatkan, meneguhkan, mengingatkan kami bahwa berkat itu adalah berasal daripada Tuhan, kami hidup karena anugerah Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi Engkau akan terus berbicara dalam kehidupan kami, menerjemahkan firman Tuhan lebih dalam lagi di dalam kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan itu tidak menjadi satu pengetahuan saja bagi kami, tapi dapat kami alami dan kami aplikasikan di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu untuk terus berbicara kepada semua kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk seluruh sidang jemaat. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari hari-hari yang kami lewati, kami boleh melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kami. Keluar masuk, pergi pulang kami diberkati oleh Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Apalagi di tengah-tengah pandemi yang saat sekarang ini sedang terjadi. Engkau yang menjaga, memelihara, dan melindungi kami. Tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu. Setiap rumah tangga, setiap keluarga, setiap pribadi semua diberkati, ditutup bungkus oleh darah Yesus. Dituntun dan dipimpin, diatur di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari-hari yang kami lewati adalah hari-hari yang diberkati oleh Tuhan. Hari-hari yang kami boleh melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kami. Terlebih damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah yang berasal daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak setiap tekanan intimidasi, kutuk dalam nama kesialan, dalam nama bahaya kecelakaan, dalam nama Yesus kami tolak jauh darah Yesus yang berkuasa. Tutup bungkus semua dengan kuasa darah Yesus, aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hidup karena anugerah-Mu dan Engkau adalah Allah yang setia adanya, Allah yang memanggil kami, Allah yang memilih kami, Allah yang menolong kami sampai kepada garis akhir. Terima kasih Bapa, biar hari demi hari kami semakin dikuduskan, dibaharui, didewasakan, sehingga kami lebih dan lebih lagi mengasihi dan mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum persembahan dikumpulkan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu ya Tuhan yang sudah memberkati kami. Tiba saatnya ya Tuhan bagi kami untuk mengumpulkan sebagian dari persembahan. Kiranya Tuhan persembahan kami ini boleh bermanfaat dan berguna bagi pelayanan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi boleh memberkati berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk mengumpulkan persembahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita, ajarku berdiam. Persembahan dikumpulkan. Dekati hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan menambah hatimu. Oh, ku dan
Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di ruangan ini ataupun yang berada di rumah masing-masing, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu sekalian. Amin. Diberkatilah engkau di dalam Kristus. Amin. Diberkatilah hidupmu. Amin. Diberkatilah pekerjaanmu. Amin. Diberkatilah buah pekerjaan tanganmu. Amin. Diberkatilah rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah keluargamu. Amin. Diberkati engkau di rumah. Amin. Diberkati engkau pada waktu keluar rumah. Amin. Diberkati engkau di kota. Amin. Diberkati engkau pada waktu keluar kota. Amin. Diberkatilah perjalananmu, Amin. pergi dan pulangmu. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, 3 kali kita katakan, amin, amin, amin. Ibadah kita selesai. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.